Jadi jangan cuma hanya waktu sendiri atau waktu bareng-bareng aja. Harus balance di tengah-tengah. Punya waktu sendiri, punya waktu me time tertentu, juga punya waktu untuk sosialisasi dengan orang-orang lain. Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di segmen Mental Health on Talk. Segmen ini khusus akan membahas yang berkaitan soal mental health atau kesehatan mental. Kali ini Bobby dan Chris mau membahas soal kemandirian atau bahasa Inggrisnya tuh independent. Ini bukan bahas tentang bank kan ya. Kalau ngomong kemandirian, bank pusing nanti Bobby. Ya karena ngomong soal mental, soal pengembangan diri, soal psikologi ya pasti bahasnya ke situ lah ya. Aku juga pusing kalau bahas soal bank finansial gitu. Oh iya. Cuma mastiin aja sih. Mandiri nih mau bahas apa aja sih? Mandiri itu ada banyak aspeknya, tapi dalam pembahasan kali ini aku fokuskan ke dua hal, yaitu kemandirian emosional, kemampuan mengatur emosi dan kesehatan mental dirinya tanpa bergantung pada orang lain untuk memvalidasi, membenarkan, dan mendukungnya. Juga ada satu lagi yaitu kemandirian intelektual, tentang kemampuan berpikir kritis, menganalisa sesuatu, dan berpendapat tanpa dipengaruhi atau dikontrol pihak luar. Berarti ini segmennya kan mentok, berarti bahasnya lebih ke kemandirian emosional ya? Nah, Bobby udah pinter tuh bahasa, tahu sekarang mau kemana. Iyalah, Bobby kan pinter. Nah, bentar. Berarti sebelumnya Bobby nggak pinter gitu ya? Aduh, salah ngomong lagi. Iya, Bobby masih pinter kok gitu. Ngomongnya nggak ikhlas itu. Iya, Bobby masih pinter. Oh, iya. Nah, sekarang maksudnya lebih tahu gitu, arahnya bahasanya bisa kemana gitu. Lah udah, bahas aja deh. Sebelum membahas soal kemandirian emosional, topik besar kita di episode kali ini, aku mau awali dulu membahas yang tidak kalah pentingnya, kemandirian intelektual. Aku ulangi lagi, kemandirian intelektual itu berbicara tentang kemampuan berpikir kritis, menganalisa sesuatu dan berpendapat tanpa dipengaruhi atau dikontrol pihak luar. Memang susah ya kalau berbicara itu kritis dan bebas itu. Memang kenapa, Bobby? Kita kan sekarang udah bebas berkomentar gitu di media sosial, di mana gitu. Sampai komentar tuh saya nanya sendiri ya, Bobby lihat, tak mikirin perasaan orang lain. Bisa dibilang kemampuan tuh berpikir kritisnya itu ada. Orang-orang semakin kritis, orang-orang semakin lebih detail memikirkan sesuatu, itu tidak diimbangi dengan kebebasan berpendapatnya. Bedakan ya berpikir kritis untuk diskusi sama debat, itu juga beda. Kalau debat ya pasti carinya cuma ingin mencari yang paling benar aja. Kalau diskusi ya menerima, mengerti perspektif yang berbeda. Bisa dibilang mereka ini pemikirannya sempit gak sih? Nah betul. Mereka biasanya ini mudah terprovokasi atau terpancing dengan berita dari judulnya aja. Lihat judul, langsung wah ini pasti begini gitu. Pasti ngejudge atau menghakimi langsung begitu. Nah lihat isi lengkapnya. Biasanya judulnya cuma clickbait, cuma mancing, padahal isinya enggak gitu. Bobby aja tahu masa sobat Puji enggak. Yang pasti Sobat Puji tahu lah, kan sama-sama pinter. Iya benar juga. Lalu yang berikutnya, orang-orang bisa juga mudah termakan informasi bohong atau hoax, dan juga kurang mau introspeksi diri atau evaluasi diri. Nah terus caranya keluar dari pemikiran sempit tadi gimana? Nyari jalan besar enggak? Bukan gitu. Ini bukan gang gitu ya. Oh kan bercanda biar gak serius-serius amat itu. Oke, bukan gitu maksudnya. Caranya untuk keluar dari pemikiran sempit tadi itu perbanyak literasi dan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya dan perspektif yang berbeda. Jadi tidak hanya seperti bubble information gitu ya, informasinya cuma itu aja, hanya mendukung satu sisi saja, tapi tidak melihat perspektif yang lain. Sobat Puji perlu tuh mendapat pengertian yang utuh, pengertian yang penuh dengan cara memperbanyak informasi dari berbagai sumber yang valid, yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga perspektif yang berbeda-beda. Nah tadi kan ngomong soal pemikiran sempit tadi ya, lawannya pemikiran kritis. Kalau kebebasan berpendapat itu atau berkomentar gimana? Yang tadi Bobby bilang itu tidak ada aturan biasanya orang-orang. Nah ini sedikit agak kebalik ya. Kebalik gimana? Jangan buat bingung loh ya. Iya, enggak bikin bingung. Semoga. Oh semoga. Enggak lah, enggak akan bikin bingung.
Jadi penyebab orang-orang berkomentar ini agak terbalik begitu dengan penjelasanku yang sebelumnya. Kalau pemikiran sempit kan butuh informasi lebih banyak. Kalau yang ini orang bebas berpendapat atau berkomentar karena terlalu banyak informasi yang overload atau kebanjiran informasi. Jadi banyak sekali informasi yang masuk, ya efek dunia digital ya. Semakin canggih, informasi semakin cepat, semakin banyak. Akhirnya orang-orang jadi overload gitu pikirannya, jadi beku istilahku ya. Ini menyebabkan orang akhirnya jadi cari jalan pintas, mencari informasi yang sudah siap saji gitu ya istilahnya, atau informasi yang sudah siap pokoknya tinggal ambil gitu aja, tidak dicerna, tidak diproses dulu, dan menganggap itu sayangnya Sobat Boci sebagai kebenaran yang mutlak. Triknya tetap sama sih seperti yang tadi, perbanyak pengetahuan dan perspektif yang berbeda. Oh iya. Terus kapan nih bahas yang topik itu, kemandirian emosi? Oke, Bobby sudah gak sabar deh. Aku langsung bahas topik utamanya, tentang kemandirian emosi. Emosi Sobat Boci terbentuk secara bertahap, mulai dari Sobat Boci kecil, dengan orang tua atau pengasuh Sobat Boci. Bila prosesnya berjalan secara tidak ideal misalnya, atau tidak berjalan dengan mulus, maka akan menyebabkan kondisi emosi itu tidak stabil, dan itu terbawa sampai di usia sekarang. Berapapun umur Sobat Boci ya, itu akan terbawa sampai ke usia sekarang. Efek dari awal dulu. Nah, untuk mengenali penyebabnya, mengapa dan bagaimana itu tidak stabil, ada sebuah teori yang akan aku pakai, yang aku akan bahas di sini tentang attachment style. Ada 4 jenis attachment style. Untuk lebih mudahnya aku sebut pakai namanya dengan bahasa Inggris. Pertama itu secure. Jelas dari namanya yang aman ya. Jadi attachment itu positif, percaya dengan orang tua atau pengasuh. Mereka merasa nyaman ketika mengeksplorasi lingkungan dan tahu ada orang yang bisa dipercaya jika dibutuhkan. Orang-orang ini punya skill sosial, regulasi emosi, dan kepercayaan diri yang baik. Tapi 3 lainnya, tadi kan ada 4, 3 lainnya ini yang bukan tidak normal, yang lebih ke negatif sebenarnya 3 ini. Kedua adalah tipe anxious preoccupied. Dari namanya ya bisa ditebak, orang-orang tipe ini sering merasa cemas, sering merasa takut ditinggal orang lain. Mereka butuh secara terus-menerus untuk diperhatikan dan takut akan penolakan atau kehilangan, butuh validasi gitu ya. Oleh karena itu mereka cenderung bergantung dengan orang lain dan menunjukkan perilaku membutuhkan seseorang. Misalnya tantrum itu kayak marah gitu, meluap-luap gitu emosi. Misalnya kayak anak kecil gitu ya. Anak kecil tidak diberikan jajan, tidak diberikan coklat, lalu tiba-tiba marah-marah di minimarket. Nah itu namanya tantrum contohnya. Atau ekstrimnya bisa lebih parah lagi, mengancam melakukan sesuatu bila ditinggal pergi. Kaitannya bisa tentang self-harm, bisa juga tentang kekerasan fisik dan lain sebagainya. Oh se-ekstrim itu? Iya bisa sampai segitu. Dua lainnya gimana Chris? Kita lanjut ya. Avoid dismissive, itu yang tipe ketiga. Ini kebalikan sama yang kedua tadi. Orang-orang ini lebih menghindari hubungan yang intim atau hubungan personal, serta mereka cenderung menekan emosinya supaya terlihat seolah-olah mereka mandiri secara emosi. Jadi mereka menekan emosinya, tidak mau menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi yang rentan, kondisi yang lemah, kondisi mereka yang sedang tidak baik-baik saja itu tidak mau ditunjukkan. Karena mereka kalau ngomong takutnya kecewa. Kenapa? Karena sebelumnya pada waktu mereka masih kecil dengan orang tua atau pengasuh, mereka sering dikecewakan dengan menjalin hubungan dengan orang-orang itu. Lalu menjaga jarak gitu ya dengan orang lain agar menghindari luka yang mungkin terjadi. Meskipun sebenarnya bisa jadi normal-normal saja, tapi karena pengalaman sebelumnya membekas menjadi mungkin seperti trauma, akhirnya mereka menghindari hubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah fearful avoidance. Nah ini cukup unik sih, karena mereka takut ketika memiliki hubungan dengan seseorang yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi kalau terlalu dekat masalah, terlalu jauh juga masalah. Nah hal ini berpengaruh juga pada cara mereka mempercayai orang lain dan meregulasi emosi. Nah ini kan ada 4, kan Sobat Boci ini kemungkinan besar nggak tahu yang masuk tipe yang mana. Bobby juga baru denger ini tipe-tipe begini. Ada tesnya nggak sih supaya tahu gitu Sobat Boci masuk mana? Ada banyak sebenarnya, kata kuncinya attachment style. Tapi aku masukkan aja satu tesnya ya, yang aku kerjakan belakangan ini. Ada di link di deskripsi, dicek aja di situ. Oh berarti yang tadi 3 itu negatif tadi. Nah terus 3 ini bisa dirubah nggak sih? Tentu bisa dong. Aku akan kasih tahu ya cara-cara secara umumnya agar Sobat Boci bisa mengubah attachment style tadi menjadi secure, yang ideal tadi. Pertama, Sobat Boci belajar self-awareness untuk mengenali dan memahami perasaan Sobat Boci. Pahami juga tentang pola, emosi, pemicu, dan refleks yang biasa Sobat Boci lakukan
agar Sobat Poci bisa lebih mandiri dan matang menyikapi emosi. Kedua, Sobat Poci bisa belajar soal refleksi diri. Salah satunya lewat journaling, ada di episode 88. Bisa mampir ke sana, bisa dengar lagi kalau lupa. Jadi aku tidak terlalu banyak jelaskan di sini. Setelah Sobat Poci punya self-awareness dengan emosi, jadi bisa tahu emosi ini pemicunya apa dan biasa apa yang dilakukan, maka cara yang kedua adalah cari solusi yang positif untuk mengatasi stres tadi atau emosi negatif tadi. Bisa juga Sobat Poci olahraga, melakukan hobi tertentu, melakukan tantangan-tantangan baru, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk membentuk batasan-batasan agar Sobat Poci lebih damai dan tenang menjalani hidup sehari-hari sesuai kapasitas Sobat Poci. Untuk batasan ini aku pernah bahas lama banget sih episodenya, itu episode 5 dan 6. Bisa didengar lagi kalau kelewatan atau lupa. Dan yang terakhir itu coba punya waktu me time, waktu sendirian, agar meningkatkan kemandirian dan lebih bisa mengenal diri sendiri lebih lagi. Tapi kalau me time terus nanti mengurung diri gimana? Ya jangan gitu juga, harus balance, harus diseimbangkan begitu. Jadi jangan cuma hanya waktu sendiri atau waktu bareng-bareng aja. Harus balance di tengah-tengah. Punya waktu sendiri, punya waktu me time tertentu, juga punya waktu untuk sosialisasi dengan orang-orang lain. Nah, kalau sudah melakukan semua cara tadi yang Chris sebutlah terus masih bermasalah gimana? Nah, tandanya Sobat Poci butuh penanganan pihak profesional, misalnya psikolog, terapis, atau psikiater. Daripada terjadi yang tidak diinginkan kan? Oh iya, berarti harus pergi ke profesional gitu ya. Psikolog, terapi, psikiater, biar bisa membantu lebih lagi. Kita bukan dokter ya soalnya Sobat Poci, jadi tidak tahu cara penanganan khususnya. Ini cuma kasih tahu umumnya aja gimana. Tapi dengan ini harapkan semoga Sobat Poci terbantu ya. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote of the day dari Bell Hooks. Knowing how to be solitary is the central to the art loving. When we can be alone, we can be with others without using them as a means of escape. Sobat Poci belajar untuk menyempatkan waktu untuk sendiri, untuk self-care atau mencintai diri sendiri gitu ya. Tadi sudah disebutkan Chris sebelumnya. Jadi saat Sobat Poci bersama orang lain tidak terlalu bergantung sama mereka. Bukan sebagai pelarian gitu dari masalah Sobat Poci. Share episode ini teman-teman Sobat Poci ya. Boleh juga komen dan review Poci di platform-platform audio. Sobat Poci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye-bye.